Halo sahabat, kembali lagi di podcast Story of My S. Nah, ini Story of My S ku yang part 2. Ini lanjutannya dari Story of My S yang part 1 bulan lalu, 2 bulan lalu. Nah, di Story of My S yang part 2 ini aku mau menceritakan bagaimana skripsi aku di bulan Desember ini. Nah, jadi di bulan Desember ini, kalau di bulan kemarin kan untuk dosping 2 aku ini, dia masih sering ngirim-ngirim jurnal gitu, contoh-contoh jurnal. Nah, di bulan Desember ini dia udah mulai nggak ngirim-ngirim jurnal lagi gitu. Nah, terus Desember ini kan aku awal mulai fokus buat ngeskripsi. Nah, karena kan aku udah nggak kerja kan. Nah, udah terakhir kerja itu bulan November yang kemarin. Nah, sekarang ini it's time to ngeskripsi. Nah, jadi setelah aku nggak kerja itu, aku baru nyari-nyari jurnal gitu. Nyari-nyari jurnal itu aku kan kalau di rumah nggak ada sinyal kan, aku nyari jurnalnya itu di kolam lele. Nah, di sana itu tempat dimana ada sinyal. Nah, nggak tahu sih kenapa, soalnya dari jarak pun jaraknya nggak jauh banget gitu, cuman di sana ada, di rumah nggak ada gitu loh. Jadi aku harus ke sana. Nah, terus pas awal-awal itu, Desember awal, minggu-minggu pertama itu, aku masih bingung sih aslinya, mikir gitu. Nah, kan dosping satunya itu sama Pak Dekan. Aku bingung, kita tuh nyari judul, nentuin judul sama nyari jurnal yang sesuai sama judul kita, apa kita nyari jurnal aja gitu loh. Nah, terus aku kan nyari jurnalnya cuma search di Google gitu kan. Nah, itu ya yang muncul jurnal artikel biasa gitu, dan kebanyakan Indonesia. Nah, kebanyakan dari mereka yang muncul di Google itu, mereka kan bukan dari jurnal yang udah bagus gitu kan. Nah, terus aku kepikiran nih, waktu itu kan pernah dikasih tahu sama dosping 2 aku pas makulnya dosping 2 aku itu, makul apa sih ya namanya? Bisa ya loh, aku lupa. Nah, iya, makul metodologi penelitian. Nah, itu nyari jurnal lewat Sainderek. Nah, waktu itu aku udah nyari. Nah, cuman aku tuh lupa cara downloadnya tuh gimana. Nah, aku udah search di Google, cara downloadnya tuh nggak bisa di download. Nah, terus waktu itu aku ngechat nih dosping 2 aku, nanyain. Sebenarnya nggak perlu sih ya nanyain sebenarnya. Aku nggak tahu juga sih, aku kepikirannya langsung nanya ke dia, aku nggak nanya ke temen, aku nggak tahu juga. Nah, terus aku tanya kan, nah kalau mau download jurnal lewat Senderek tuh lewat apa gitu kan. Nah, terus dia langsung balas tuh, dia balasnya gini, lewat Sihub. Nah, terus dia bilang gini lagi, caranya udah pernah saya ajarin waktu itu pas kuliah Metopol itulah pokoknya. Nah, kalau caranya sih aku masih inget, cuman alamatnya gitu. Nah, cuman waktu itu aku serasa ini sih, pas dibalas gitu tuh aku serasa kayak, ih, masa nggak tahu sih gitu loh. Nah, cuman aku udahlah, nggak apa-apa. Terus aku balas, ya udah aku makasih bu gitu kan. Nah, udah nggak dibalas lagi. Nah, terus
Ini juga apa namanya, waktu itu aku juga mulai tanya-tanya nih ke cutting. Nah, aku kan nggak tahu cutting yang dulu itu dosbing satunya yang sama Pak Dekan tuh siapa. Nah, awalnya aku nanya dulu ke teman, nah terus dikasih tahu, ada temen yang tahu kan sama eh, ini siapa-siapanya gitu. Nah, cuman beberapa aku nggak kenal. Terus ini sih aku juga nanya ke cutting yang aku kenal. Nah, terus dikasih tahu orang-orang yang aku kenal. Nah, salah satunya itu ini ada cuttingku dulu, kita pernah seorganisasi itu namanya MLHT. Nah, aku nanya-nanya kalau sama Pak Dekan tuh gimana bimbingannya gitu kan. Nah, dia ngasih tahu gitu. Nah, cuman kesimpulannya tuh kebimbingan sama dia emang ini sih bawanya jurnal gitu. Terus ntar kayak di apa ya, kayak dipilih gitu loh yang dia mau yang mana gitu kan. Nah udah itu aku tanya-tanya cutting. Nah selain itu aku juga ini pas masih minggu-minggu awal Desember itu aku juga nanya-nanya soal wifi. Nah jadi gini apa namanya, aku tuh ngerasa kayak susah banget gitu loh namanya skripsi itu. Susahnya gini, kayak mau konsen tuh nggak bisa gitu loh. Nah terus ditambah lagi jaringan pun nggak ada gitu kan. Nah sedangkan aku kan ini apa namanya, aku kan juga nggak bisa gitu loh, misal tiap aku mau ngerjain, nah itu aku harus keluar gitu loh, misal nongkrong di kafe apa balkon des gitu kan. Nah itu kan pasti tetap ngeluarin budget gitu kan, kan nggak bisa cuman wifi kan, pasti sama makan gitu kan. Nah terus ini juga apa namanya, waktunya juga itu loh. Padahal kan untuk bulan-bulan ini kan juga sering hujan gitu kan. Nah jadi nggak tahu sih, kalau hujan kan nambah males buat keluar. Nah ditambah lagi semakin kesini tuh aku juga semakin males buat kemana keluar rumah gitu. Nah jadi aku ngerasa berat banget gitu. Nah kemarin kan aku eh, ngerasa, ya aku ngerasa bukan berat sih, cuman ngerasa kurang semangat gitu kan. Aku ada dua kendala. Nah aku yang pertama kan aku pengen pengen kamarku tuh nyaman enak buat nyekripsi. Nah yang kedua sama ada jaringan yang memenuhi gitu kan. Nah sedangkan sebenarnya bisa aku harus ke kolam itu, di sana ada jaringan, cuman sama aja gitu loh. Eh, pada akhirnya juga totalnya banyak gitu loh, soalnya kan harus di tethering ke laptop. Nah itu habisnya banyak, orang aku aja ngisi ya maketin 50.000 misal gitu ya, sekitar 50.000 lah. Nah itu cuman buat seminggu. Nah kalau sebulan udah berapa coba, 200.000 kan. Nah aku tuh sempet ini waktu itu eh sebelumnya bulan kemarin tuh aku juga udah pengen gitu, aku cari tahu tentang IndiHome gitu kan. Nah kebetulan kan di situ lagi ada promo juga, promo pelajar gitu kan, pelajar sama mahasiswa. Nah dia sebulannya itu cuman 200.000. Nah cuman ini eh, susahnya kan, kendalanya kan di sini belum ada jaringan IndiHome, jadi gak bisa buat masang gitu kan. Nah terus waktu itu aku juga eh, sempet ini sih, sempet cerita-cerita gitu kan sama bibit. Nah dia ngasih tahu tuh, kan ada saudaranya yang pasang wifi, cuman wifi tembak gitu kan. Nah, itu juga mahal. Nah terus ini
Nah aku kan inget tetanggaku tuh ada yang udah pasang wifi kan. Nah terus aku nanya tuh sama dia gitu kan, dulu pasangnya berapa gitu, terus per bulannya berapa. Nah terus ini aku minta kontaknya orang yang masang. Nah terus aku hubungin kan, nah ternyata bisa, aku bisa pasang dengan aku nyalur dan biayanya itu lebih murah. Nah lumayan sih sebenarnya. Nah cuman untuk kecepatannya tuh juga nggak banyak-banyak banget, nggak sebanyak yang IndiHome. Nah cuman mungkin kayaknya juga udah cukup gitu loh, daripada aku gak ada jaringan sama sekali gitu kan. Nah itu tuh kalau dihitung-hitung sama kayak pengeluaranku kalau pakai kuota. Nah sedangkan kuota kan bisa cuman dipakai aku doang, kalau wifi kan banyak. Nah terus aku tertarik tuh. Nah cuman waktu bulan kemarin kan aku masih belum ada budget gitu loh buat itu. Aku juga belum ngomong, belum terlalu di ACC gitu loh sama orang tua. Nah masalahnya ini sih, kurang satu ini, masalah jaringan. Nah, kalau untuk masalah eh makeover kamar sih udah mending sih, aku punya ruangan yang udah mending, nyaman lah gitu buat kerjain ya, walaupun belum belum benar-benar kelar makeover gitu. Nah terus ini di awal-awal November tuh ada yang bikin kurang semangat juga sih sebenarnya. Kan awal Desember aku eh waktu aku buat memulai gitu kan. Nah cuman ada yang bikin kurang semangat nih. Nah yang bikin kurang semangat itu karena masalah gaji. Nah kemarin kan aku kerja sebulan. Nah harusnya kan kalau kelar kerja udah kan digaji. Nah biasanya orang gajian tuh apa, awal bulan kan. Nah jadi awal Desember. Nah tapi sampai hari Minggu 6 Desember itu gajiku belum turun-turun. Nah nggak tahu sih kenapa loh, lama banget gitu loh. Nah terus udah kan, ya cuman aku jujur sih memang aku menanti-nanti walaupun gak seberapa gitu kan. Udah kan, terus Seninnya tanggal 7 Desember itu aku masih nyari-nyari jurnal sih. Aku kan udah nemu jurnal dari Senderek. Nah itu masih aku baru beberapa gitu loh. Nah sedangkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang orang-orang bilang sih, nah kalau mau bimbingan kepadekan itu bawanya 5 jurnal. Nah aku juga jadi ikut-ikutan kan, aku harus bawa 5. Nah 5 itu aku bawanya itu temanya yang sama kayak tema yang aku angkat gitu kan, jadi nggak beda-beda gitu. Terus tanggal 7 itu ada info nih di grup EP. Nah temanku itu yang seperbimbingan sama Pak Dekan juga, Ijah. Nah dia tuh bikin grup yang bimbingannya sama Pak Dekan gitu kan. Terus yang sama dia suruh masuk gitu. Nah jadi baru ada grup gitu loh. Nah cuman Pak Dekannya nggak ada sih di dalamnya, cuman grup gitu loh. Nah sebelumnya juga udah pernah ada, cuman kayak nggak berjalan gitu loh. Nah terus aku masuk kan di grupnya. Nah terus ternyata si Ija tuh dia ada info nih. Nah dia nginfoin kalau minggu kedua Desember ini Pak D itu ada acara di hari Selasa pagi. Nah terus
infonya cuma sebatas kayak gitu sih. Nah terus aku kan telepon Ijah nih, aku pas di kolam, nah aku telepon, aku nanya-nanya gitu kan. Nah terus apa namanya, dia tuh minggu ini rencana mau nemuin Pak Ade. Nah terus aku nunggu dulu dong info dari dia gitu loh, biar dia minggu ini yang nemuin dulu, terus dia dapat info apa kita tunggu dulu gitu. Nah soalnya yang sama Pak Ade itu untuk sampai sekarang itu, sampai minggu 2 Desember itu belum ada yang bimbingan. Nah kayaknya dia yang mau mengawali gitu loh. Terus ini aku kan sharing-sharing juga sama si Kestong. Nah dia kan seperbimbingan juga sama Plek sama aku. Nah dia ternyata juga bahas tentang emisi. Nah aku kan bahasnya tentang emisi, ada emisinya gitu. Nah emisi ini sebenarnya dia udah banyak dibahas sama cutting yang semester lalu, yang sama Pak D bimbingannya. Nah cuman kayaknya yang tahun ini juga tetap pada ikut-ikutan cutting kemarin gitu loh, bahasnya tentang emisi. Cuman aku ya udahlah, sebenarnya aku mikir sih, aku sempat mikir yang kemarin tuh udah bahas emisi, nah terus tahun ini masa emisi terus gitu loh. Soalnya yang tahun kemarin itu udah banyak mahasiswa tuh hampir sama bahas itu. Nah terus apa yang tahun ini tetap ini gitu. Nah cuman aku ya udah ini dulu aja gitu kan. Udah hari berikutnya Selasanya itu tanggal 8 Desember lah. Nah itu ada info nih dari Ijana. Dia kan dia tuh yang nanya-nanya info ke sekde, ke sekretarisnya dekan itu Bu Buri. Nah jadi dia tuh yang tukang nanya-nanya gitu loh. Soalnya kalau banyak yang nanya ke Bu Buri kan kasihan. Nah dia yang nanya terus dia share ke grup gitu. Nah di hari Selasanya itu ada info kalau Pak Ade itu ada rapat jam 2. Nah cuman kan aku belum ada niatan mau ketemu kan waktu itu, soalnya jurnalku masih kurang juga. Nah terus ada info juga nih dari BPS waktu itu. Nah jam 2 itu disuruh ke BPS. Nah itu buat tanda tangan berita acara. Nah jadi sempat kesel juga sih, soalnya ini loh apa namanya, harusnya berita acara tuh pas kita udah selesai kerja langsung tanda tangan gitu loh. Jadi kalau berita acaranya aja baru tanggal 8 Desember kan, nah pasti gajinya kan juga lebih mundur juga kan. Iyalah pasti. Kenapa ya malah jadi nge-podcast tentang BPS, padahal kan lagi tentang skripsi. Ya udah nggak apa-apa, itu buat seling-selingan aja ya. Nah terus udah tuh ke BPS. Nah itu ada janjian juga sama teman-teman dulu yang sik pagi atas. Nah itu mau makan bareng. Nah udah habis selesai tanda tangan tuh pada makan bareng kan, semingguan juga udah nggak ketemu kan. Itu makan bareng di mie ayam jujukan. Itu cuma bentar sih makan, udah sambil ngobrol-ngobrol, habis itu pulang, udah itu aja. Terus nih ya, hari berikutnya hari Rabu 9 Desember itu kayaknya tuh ini apa namanya, anak-anak yang dosping 2-nya sama Bu Retno itu udah pada mulai bimbingan gitu loh sama dosping 2-nya. Nah sedangkan aku kan belum. Nah sebenarnya aku juga pengen segera bimbingan, cuman kan aku jurnalnya masih kurang gitu loh. Aku tuh pengen 5 sekalian aku baru bimbingan gitu. Nah terus ada info lagi nih di grupnya Dosping 1. Nah kalau Ijah tuh hari Rabunya itu dia ke kampus. Nah cuman dia nggak ketemu.
Nah setelah itu pokoknya ini kan kalau Pak D itu bimbingan Selasa, Rabu, Kamis. Nah untuk minggu ini tuh aku belum bisa ketemu bimbingan sama Dosping 1 ataupun sama ya bimbingan sama Dosping 1. Nah terus ini aku kan kalau bimbingan ke Dosping 1 itu aku sebelumnya harus ke Dosping 2 dulu bimbingan. Nah aku kan belum. Nah sebenarnya bisa sih aku langsung ke yang Dosping 1, cuman kan kayak lebih apa ya paling nggak kan bimbingan dulu ke Dosping 2 nya gitu kan. Nah biar aku juga ada bimbingan juga. Nah terus di berikutnya di hari Kamis itu tanggal 10 Desember. Nah itu tuh ini apa namanya, 2 hari setelah pendatangan berita acara itu. Nah itu tuh gajinya juga belum turun. Nah itu panik banget dong. Soalnya tuh, nah sebenarnya itu aku tuh ada tagihan. Nah kalau kalian mau tahu, nah aku tuh ada tagihan Shopee Pay Letter. Nah jadi nggak apa-apa sih ya, buka-bukaan aja di sini. Nah aku tuh sebenarnya gunain aplikasi Spy Letter. Nah di situ tuh ini, kalau sahabat belum tahu ya, Spy Letter tuh metode pembayaran, enggak sih, kita tuh belanja online. Nah cuman kayak nggak langsung bayar gitu loh, bisa bayarnya ntar atau dicicil gitu ya. Ya itu inilah bahasa kerennya tuh ngutang. Nah itu apa namanya, bulan kemarin kan aku makeover itu kan, aku beli tuh perlengkapan buat makeover. Nah kan aku belum ada duit kan. Nah terus aku kan mikir di bulan Desembernya itu kan aku udah gajian karena aku tuh inisiatif buat ngutang gitu kan. Nah, di situ kan ada pembayaran yang bulan depan gitu. Nah itu tuh tiap tanggal 11 bayarnya tuh. Jadi kan 11 Desember. Nah aku belinya barang tuh November. Nah terus aku kan mikir awal bulan Desember itu kan aku udah gajian. Nah, jadi aku bisa lah bayar. Orang bayarnya kan tanggal 11. Nah cuman belum sampai ini tanggal 10-nya itu. Nah padahal kan tinggal besok udah tanggal 11. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Nah kan jadi cerita ini lagi, ya udah skip. Nah terus ini aja lanjut di tanggal 10 Desembernya itu. Nah itu tuh ada info lagi kalau Pak D itu ada acara di Artos. Nah waktu itu di grup ini sih anak-anak pada mulai protes gitu loh, ngeluh gitu. Nah soalnya kan ya perasaan dia ada acara terus kapan kita mau bimbingan gitu kan. Nah terus waktu itu tanggal 10-nya itu, nah ada yang udah bimbingan, ya itu Ijah, dia first time bimbingan. Nah dia udah ketemu. Nah cuman katanya dia ngasih info, katanya tuh kalau mau bimbingan itu bawa
3 sampai 5 artikel internasional yang udah terakreditasi. Terus kita jelasin tentang artikelnya itu, bahas tentang apa gitu loh. Nah itu terus di grup pada mulai rame, nanya-nanya gitu. Terus katanya Pak D itu juga bilang, kita suruh tanya-tanya ke cutting, metode bimbingan sama dia gimana gitu. Nah terus aku waktu itu juga sempet telepon si Ijah dan tanya-tanya gimana gitu, karena dia bilang kalau misal mau ketemu itu suruh pagi gitu kan. Nah soalnya dia kalau misal ada acara paginya itu kan ke kampus dulu. Nah jadi waktunya itu dia ada di kampus tuh pas pagi. Nah terus setelah itu ada info lagi nih kalau dia tuh ada rapatnya di Artosnya itu sampai besok. Nah jadi 10-11 Desember udah kan. Terus waktu itu aku baru mau mulai bimbingan sama Dosbing 2. Nah sebenarnya aku tuh udah bisa sih dari kemarin. Nah cuman aku kayak mau bimbingan tuh rasanya apa ya, aku tuh udah mikir gitu loh kalau ditanyain yang jauh-jauh gitu loh, sampai metodenya gitu-gitu. Nah terus karena aku belum nentuin gitu kan, nah jadi aku tuh bimbang. Cuman hari itu aku beraniin buat bimbingan. Nah aku kan udah dapet 5 jurnalnya kan dari Seenderek. Nah terus aku mau bimbingan, aku chat tuh. Nah terus aku kirim jurnalnya. Nah itu kan ada 5 artikel jurnal. Nah itu mereka kebanyakan bahasnya tentang ini sih, sesuai temaku ya, itu tentang konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, emisi CO2, tentang konsumsi batu bara gitu-gitu. Nah udah kan, nah terus dibales mau dibaca dulu begitu. Nah terus sampai malam tuh belum ada balasan. Nah di hari Jumatnya, aku kan ngirimnya kemarin Kamis. Nah Jumatnya tanggal 11 Desember itu baru dibales sama Dosbing 2. Nah dianya tuh ACC jurnalku itu 2. Dia bilang sih lebih kayak apa ya namanya, lebih prefer ke ini gitu loh, yang maksudnya paling ya yang bagus gitu kan jurnalnya. Nah itu ada 2. Nah udah kan, nah aku udah, berarti aku kan tahap ini aku udah clear, aku udah ACC Dosbing 2. Terus aku tinggal nentuin aku kapan bimbingan ke Dosbing 1-nya, kapan aku maju. Nah terus di tanggal 11 Desember ini, nah itu ada berita baik lagi nih. Nah tanggal 11 Desember itu gajian. Nah jadi ada info suruh buat ambil gaji. Nah cuman itu tuh udah siang gitu loh. Nah dan mendadak gitu, udah agak siangan. Nah terus ini kan teman-teman kan rencana pada mau janjian, mau siang kesananya ambilnya. Nah terus ini, nah minusnya tuh ini, tadinya kan gaji kan mau ditransfer ke rekening, nah cuman nggak jadi. Nah terus disuruh ambil gitu loh. Nah terus aku mikir ngapain gitu loh, kalau ngambil itu kan ntar kalau mau diguna-gunain, kan sekarang lebih seringnya kan onlinean ya, jadi kalau menggunain tuh susah, kalau mau disimpan juga harus ditabungin dulu kan. Nah kayak gitu, cuman ya udahlah,
gimana pun juga tetap harus diambil kan, masa nggak diambil. Nah, siangnya itu tapi malah hujan terus banget gitu. Nah, hujannya tuh sampai sore nggak berhenti-berhenti. Nah, sorenya tuh masih gerimis. Nah, aku janjian sama ondel kalau sore. Nah, cuman nggak reda-reda. Terus aku ya udahlah, nggak apa-apa, terjang aja gitu loh. Jadi masih gerimis, aku berangkat ke sana. Nah, soalnya ini kan urgent banget gitu loh. Nah, soalnya hari itu kan terakhir batas pembayaran pay letter. Ya Allah, gini banget sih aku tuh waktu itu. Aku juga mikir gitu loh, sampai utang-utang gini gitu loh. Nah, udah kan, aku ambil gajian terus mampir makan lah ke toko lah gitu. Nah, terus aku juga terakhir aku mampir ke Indomaret buat ngebayarin itu. Nah, habis itu udah lega, gak ada beban ya, bebannya ini udah hilang. Nah, terus udah kan 11 Desember itu kan itu hari Jumat. Nah, Sabtu Minggu Senin itu aku nggak ngapa-ngapain. Soalnya kan aku cuman nunggu buat aku menuju tahap ketemu sama Pak D kan. Soalnya aku udah siap gitu. Nah, terus nggak bisa kan, misal aku nyari-nyari data dulu, aku juga nggak bisa. Soalnya belum tentu apa yang aku cari jurnalnya tuh di ACC. Ntar aku udah nyari-nyari ternyata nggak ACC kan gimana. Nah, jadi aku benar-benar nyantai gitu loh. Ya ampun, cuman pas itu tuh aku mikir, gini banget sih. Mau bimbingan aja nunggu, dan nunggunya tuh sebenarnya waktu yang buat santai itu bisa buat ngapa-ngapain gitu loh. Aku sempet mikir sih, andai aja bimbingannya online, jadi nggak perlu nunggu-nunggu kayak gini kan. Nah, udah nunggu sampai hari Selasa tanggal 15 Desember. Terus di tanggal 15 Desember, nah itu tuh ada info kalau Pak D itu ada rapat pimpinan di luar. Nah, itu katanya sampai malam. Nah, terus waktu itu aku pagi kan bangun. Nah, cuman aku masih kayak rasanya tuh berat mau ke kampus gitu kan. Nah, terus tambah bingung dong mau ke kampus apa enggak. Maksudnya nggak tahu Pak Dekannya tuh mau ke kampus dulu apa enggak. Terus akunya juga jadi bingung kan. Nah, niatnya tuh aku hari itu mau ke kampusnya tuh siang gitu loh. Nah, kebetulan si Gestong tuh udah di kampus dia pagi-pagi tuh. Nah, terus aku tanya-tanya dong ke dia. Nah, cuman sampai agak siangan itu tuh dia belum datang ke kampus. Nah, terus acaranya itu katanya ada di Wonosobo. Nah, terus aku sempat mikir sih, kalau di Wonosobo ngapain kampus dulu gitu kan. Nah, terus tapi pada akhirnya ya emang dia nggak ke kampus gitu. Nah, terus di hari Selasanya itu ya udah nggak jadi lagi buat ketemu. Jadi waktunya mundur lagi. Dah. Nah, siangnya ada info lagi nih. Kalau besoknya hari Rabu sama Kamisnya tuh ada rapat Pak di Atria. Ya ampun, gini banget loh. Dia tuh ada aja terus acara gitu kan. Ya udah, kita tunggulah hari esoknya. Tapi aku sempet bingung gitu loh. Kan nggak tahu dia di kampusnya kapan kan. Nah, terus paginya tuh ke kampus enggak gitu kan. Nah, cuman aku udah udah memantapkan diri. Kemungkinan kalau di acaranya di Magelang kan dia di kampus dulu kan. Nah, aku udah memantapkan diri kalau hari Rabunya tanggal 16 Desember itu
aku bakalan ke kampus. Nah, aku ke kampus nih pagi. Nah, aku tuh kan dikasih tahu kalau kampus itu nyampe sana jam 7 gitu kan. Nah, terus eh aku tuh nyampe kampus tuh jam 7. Nah, cuman kan aku harus ngeprint jurnal dulu, ngeprint yang 5 jurnal itu loh. Nah, dan itu aku print semua. Kan isinya banyak kan. Nah, dan parahnya waktu ngeprint tuh lama banget. Soalnya katanya karena ngeprintnya tuh PDF keluarnya lama banget. Nah, itu hampir setengah jam, sampai setengah 8 dari jam 7. Nah, tapi untungnya ya ini sampai setengah 8 itu tadi belum dateng, jadi aku kan nggak ketinggalan. Nah, terus tapi bingung juga sih dia datang nggak. Nah, terus tunggu terus karena akhirnya dia datang tuh. Nah, pas datang tuh bener-bener kayak lihat dia datang tuh rasanya udah deg-degan gitu loh, ntar gimana gitu, padahal belum ketemu juga. Nah, udah terus, nah waktu itu pas apa namanya, hari itu yang mau ketemu tuh kebetulan ada banyak. Nah, terus ada yang datang lebih pagi dari aku gitu loh, jadi urut. Nah, itu ada aku, Gestong, sama anak-anak kedua. Nah, itu ada 4 anak. Nah, terus yang pertama masuk buat bimbingan tuh si Gestong. Nah, dia bimbingan tuh cepet banget. Nah, kan biasalah waktu itu dia keluar bimbingan langsung ditanya-tanyain sama kita-kita yang lain gitu kan. Nah, cuman pas dia kan masuk kan, nah cuman kita yang setelahnya tuh gak bisa langsung bimbingan karena di situ lagi ada rapat dosen-dosen gitu. Nah, terus dikasih tahu kalau mau bimbingan ntar jam 11 gitu kan. Nah, masih lama banget gitu kan nunggu. Nah, terus ini waktu si Gaston bimbingan itu dia tuh cuman jurnalnya tuh dilihat-lihat judulnya gitu loh. Terus Pak D tuh bilang katanya gini, suruh cari yang lain. Nah, ya itu sih dia bilang yang emisi itu udah banyak gitu kan. Nah, yang kemarin udah bahas emisi gitu. Nah, terus aku panik dong waktu itu, soalnya punya aku kan juga bahas itu. Nah, terus aku langsung mikir, nah berarti punya aku udah auto di diskualifikasi gitu kan. Nah, terus aku udah lemes gitu loh, gimana, masa aku nyari-nyari lagi gitu kan. Nah, sedangkan nyari tema tentang apa tuh juga nggak mudah, butuh pemikiran yang cukup lama juga gitu. Nah, terus ini apa namanya, udah waktu itu aku langsung ini ya mau pulang gitu. Nah, cuman waktu itu ada kabar sih, ada yang bilang katanya yang Dosbing 1 sama Pak Edi itu ada yang udah ACC judul. Nah, itu temenku. Nah, terus waktu itu aku sempet bingung sih, aku tuh ini mau coba tak bimbingkan nggak gitu loh jurnalku. Kalau dari pengalamannya si Gestong itu punya aku kayak udah nggak mungkin, cuman kan di sisi lain aku mikir gitu loh, aku kan belum mencoba, siapa tahu ini bisa gitu kan. Nah, cuman aku udah sih gini aja, udah gak usah aja, pulang aja gitu kan. Nah, aku pulang udah, terus nyampe rumah itu aku langsung ke kolam. Nah, di situ aku nyari ide lain, nyari inspirasi gitu. Nah, sebenarnya aku udah ada ide lain sebelumnya itu, bukan pas hari itu aku
kampus itu. Nah, aku tuh pengen ngebahas tentang ini. Gimana sih dampak COVID ini, kan lagi COVID. Nah, dampak COVID ke pengguna telepon, pengguna internet tuh gimana. Nah, cuman aku masih bingung gitu loh, variabelnya tuh apa aja. Nah, disitu aku bener-bener dari pagi habis pulang ke kampus itu nyampe sore itu aku nyari-nyari jurnal, nyari-nyari inspirasi, cuman belum banyak gitu loh yang bahas itu. Nah, terus aku tuh bingung variabelnya tuh apa aja gitu loh. Nah, cuman aku ini sih, aku udah ada pandangan gitu. Nah, udah kan. Nah, sebenarnya ini sih, aku udah ada beberapa jurnal, cuman Indonesia. Nah, cuman aku sebenarnya udah bisa sih kalau besoknya aku langsung bimbingan lagi gitu kan. Nah, cuman ini aku masih agak belum yakin gitu loh. Nah, terus mungkin aku minggu depannya gitu kan. Nah, udah itu. Nah, terus tiba-tiba nih ya, kan sore mau maghrib itu. Nah, tiba-tiba saudaraku yang di Pekalongan tuh kesini. Itu Mas Gio sama Tompel. Nah, katanya habis nganterin orang kan, terus mampir kesini. Terus, nah, aku ini diajakin sama Mumiu buat ikutan ke sana. Nah, kan mumpung ada mobil gitu kan. Nah, terus nemenin Mumiu juga biar nggak sendiri gitu kan. Nah, dan itu tuh bener-bener dadakan banget gitu loh. Cuman pas itu tuh agak ini juga sih, aneh juga sih, karena nah sebelumnya, beberapa hari sebelumnya tuh aku agak gym-gyman gitu sama Muna. Terus tiba-tiba langsung kayak gak ada apa-apa gitu loh, ngajakin aku. Nah, terus udah kan, aku udah mau aja gitu, soalnya bilangnya juga gak mau lama-lama di sana, soalnya kan aku mau skripsi. Nah, udah, terus habis Isa itu langsung berangkat ke Pekalongan. Nah, pas berangkat itu kan udah malam kan. Nah, pas nyampe Pakelan itu tiba-tiba ada chat nih, chat yang sangat membagongkan. Nah, aku inget banget itu Tantri chat di grup makul penjurusan lah itu. Nah, dia nanya apa namanya tentang UAS besok gitu. Loh, aku kaget, kok besok UAS gitu kan. Nah, seingatku UASnya tuh masih minggu besok gitu. Aku kan udah download kartu UAS. Nah, itu tanggalnya tuh tanggal minggu besok. Nah, terus aku langsung lihat dong UAS yang aku download. Dan ternyata kartu jadwal UAS yang aku download itu UAS semester gasal. Nah, aku tuh ya ampun, bisa-bisanya tuh loh aku dodol banget gitu loh. Kenapa aku cuman nggak ngeh sama bulannya. Terus aku juga mikir sih, masa pas itu aku cuman ngeliat tanggalnya doang, gak sama bulannya. Nah, terus aku langsung kan buka si Padu. Nah, aku download jadwal yang UAS ini.
yang kemarin aku download kan UTS, nah aku download yang UAS. Nah ternyata emang bener kalau besok itu mulai UAS tanggal 18 Desember. Nah aku langsung menegang dong, lah gimana enggak, aku udah pergi, ngiyain pergi. Nah dan itu udah nyampe Pakelan, terus aku mikir kalau aku mau balik kayaknya aku bakal dimarah-marahin gitu loh. Nah terus aku kayak nyabarin diriku sendiri, ya udah nggak apa-apa gitu, ntar di sana ngerjainnya di sana, cuman pindah tempat aja aku gitu kan. Nah ya udah berangkat, udah kan berangkat. Terus ini ada info nih, di tanggal 17-nya itu. Nah di sana kan biasa kan kalau ke Pekalongan tuh mesti jadi ada rekreasi gitu kan. Nah kan aku nyampe sananya kan tengah malam, terus Kamisnya paginya tuh niatnya mau pada main gitu kan. Nah awalnya tuh mau main ke pantai yang jauh, terus aku bilang tuh jangan jauh-jauh, yang deket aja, soalnya aku lagi UAS gitu kan. Nah ya udah pada akhirnya main ke yang deket, yaitu di namanya Linggo Asri. Udah main berangkat pagi, nah itu main ke Linggo Asri sama mau ke Kajen rencananya. Terus aku dapet info di grup Brusping 1. Nah Iza itu masukin Pak D ke grup, terus ada info juga katanya kalau bimbingan tetap offline, nggak bisa online. Nah kebetulan kemarin ada yang nanya kalau bimbingan online bisa nggak, nah dia bilang nggak. Terus Pak D dimasukin ke grup, terus aku nanya ke Ijah kan, nah ternyata Pak D itu yang minta buat dimasukin ke grup. Nah cuman bimbingannya tuh tetap offline, terus aku mikir dong ngapain dia masuk ke grup gitu loh kalau bimbingannya tetap online. Udah itu, terus aku dapat info lagi nih, info kedua tuh dari Gestong. Nah dia tuh bilang katanya temenku yang kemarin bimbingan bareng yang kedua itu ada yang di ACC, dia bahas tentang emisi. Loh aku bengong dong, kenapa bisa gitu, yang Gestong aja nggak di ACC. Terus aku mikir apa emang ya dia tuh mut-mutan gitu loh, mungkin kemarin pas sama Gesong dia lagi nggak enak moodnya. Terus pas sama Firly, nah itu Firly ya di Asena, dia lagi ini jadi di ACC. Nah nggak tahu juga sih. Nah udah kan, terus nah hari itu kan aku main, niatnya tuh cuma bentar aja karena kan soalnya itu keluarnya tuh siang, terus batasnya tuh sampai malam. Enggak siang sih, pagi, cuman udah agak siang. Nah terus aku tuh mikirnya kan perginya cuman sampai siang. Nah terus pas itu aku langsung ngerjain gitu loh, karena kan batasnya sampai malam. Nah aku ada waktu ngerjain sampai malam. Nah cuman kenyataannya itu tuh lama banget. Nah lama banget itu sampai sore itu baru nyampe rumah gara-gara kelamaan nyuci mobil. Terus nah pas nyampe rumah itu, nah kebetulan kan ini soalnya kan keluar udah pagi agak siangan gitu kan. Nah terus aku tuh minta bantuan si Bibi buat kerjain. Nah ini tuh makulnya Bu Dinar. Nah
aku minta bantuan ngerjain gitu loh. Nah, kita ini sih komunikasian gitu loh, jawabannya apa ya, aku ngasih tahu gitu kan. Nah, cuman ini itu tuh belum dikerjain semua, soalnya ada soal yang dia emang susah sih. Nah, terus masih kurang berapa nomor gitu kan. Nah, dia nggak bisa ngelanjutin karena kan shift malam, jadi sorenya kan udah berangkat. Nah, aku sorenya itu baru nyampe rumah. Pas nyampe rumah itu kan lagi hujan kan. Nah, wifi-nya itu yang di tetangganya mbahku itu dia off, nggak tahu, nggak nyambung gitu kan. Terus aku bingung dong, ini gimana, sedangkan di sana kan sinyal HP nggak ada gitu kan. Nah, terus aku merasa bingung, terus aku ngajakin si Pohong buat nyari sinyal. Nah, aku ke kafe yang pinusan itu buat ngerjain di situ. Nah, cuman sialnya itu ternyata di sana nggak ada wifi, terus sinyalnya juga nggak full, nggak lancar banget gitu loh sinyal HP itu di sana. Nah, waktu itu aku ngerjain lah sebisanya, sama aku nanya-nanya ke Gestong gitu kan. Nah, dan itu tuh bener-bener lama banget, soalnya juga termasuknya susah gitu loh. Nah, aku kan jadi gemeradek banget, itu nyampe habis maghrib itu aku belum kelar. Nah, terus ini tiba-tiba mati listrik, ya ampun. Jadi di kafe tuh mati listrik pas habis maghrib itu mati listrik. Ya ampun, aku yuk gimana lah, tambah gemeradek lah. Di sana bener-bener gelap dan di tengah pingsan gitu loh. Aku takut lah di situ, ya ampun. Cuman aku belum kelar tuh loh. Terus pada akhirnya aku mengerjakan dengan bantuan sebuah lampu apa sih itu namanya, ya lampu, cuman ada lampu satu itu buat aku ngerjain. Nah, terus aku rasanya tuh ya ampun, kok lama banget gak kelar-kelar gitu loh. Nah, terus aku udah capek kan. Nah, cuman pada akhirnya kelar sih. Nah, itu kelar tuh kayaknya setengah jam sebelum batas penutupan itu buat upload soal jawab. Nah, udah kan. Nah, terus hari Jumatnya 18 Desember itu ini UASnya itu siang. Nah, cuman pas itu aku pulangnya itu juga siang habis Jumatan. Nah, harusnya kan pagi, terus aku nyampe rumah tuh siang gitu loh. Terus aku ngerjain, cuman sama aja sih, ngerjain juga harus ke kolam gitu. Nah, cuman ya gimana lagi. Nah, soal keluar aku di perjalanan. Nah, cuman untungnya nih ya, itu kan hari Jumat. Nah, si Bibip tuh libur. Terus aku minta bantuan dia dong buat ngerjain wasku. Nah, kebetulan eh, kan wasnya keluar udah siang. Terus nah, aku baca soalnya tuh kebetulan itu kan makulnya Pak Panji. Nah, itu tuh dia gampang gitu loh, kalau sama Pak Panji tuh enak soalnya tuh. Nah, jawabannya tuh ada di PPT dari Pak Panji. Terus aku kirim PPT ke Bibip kan. Nah, terus dia cuman kayak nyalin, cuman ada soal yang ini sih harus ditambahin, nggak plek nyalin semua gitu. Nah, udah
Habis itu nah cuman selama perjalanan tuh dia nggak cuman ngerjain jujur udah gitu loh. Nah dia nanya-nanya gitu loh sama aku. Nah aku pengennya tuh ada yang ngerjain tuh ini sih, aku terima beres gitu. Cuman nggak bisa sih, aku juga samar nanti kalau jawabannya ternyata salah gitu kan. Nah, dia tuh di jalan nanya-nanya terus. Nah sedangkan aku tuh nggak bisa fokusnya aku itu tuh ini, aku yang nyari jawaban gitu kan. Nah sedangkan pas pulang itu aku tuh duduknya nggak di depan, kursi nomor 2 di mobil tuh. Nah aku tuh nggak fokus karena aku kalau ngeliat HP terus tuh pusing gitu loh. Nah terus aku tuh nggak bisa yang bener-bener ini aku nggak bisa yang bener-bener ini jawabannya yang ini kasih tahu gitu. Jadi uh, ini sih dia juga, terus aku bilang sama dia buat nyariin. Nah untungnya mau sih, aku bersyukur sih ada yang aku repotin di saat keadaan kayak gitu. Nah terus udah, cuma ada soal yang ini sih nggak ada di PPT. Nah itu tentang studi kasus gitu. Nah aku tuh mikirnya sore kan udah nyampe rumah. Nah cuman nggak tahu sampai sore tuh masih jauh nyampe rumah gitu kan. Nah, terus pada akhirnya aku minta tolong ke dia buat kerjain semuanya karena takutnya ntar aku nyampe rumah tuh udah habis waktunya gitu kan. Nah, terus sempet lama sih itu. Nah cuman akhirnya ini sih jam 8-an kurang itu udah ya habis isa lainnya itu udah kelar alhamdulillah. Nah terus udah bisa dikirim, diupload. Terus setelahnya hari Sabtunya itu tanggal 19 Desembernya tuh aku mulai lagi dong mikir tentang skripsi. Cuman aku juga masih bingung. Nah terus gini, aku nyari-nyari terus. Nah terus aku udah ada pandangan, terus aku siap sih buat aku bimbingan lagi. Nah cuman itu aku nunggu lagi hari Minggu, Senin, Selasanya itu tanggal 22 Desember. Nah itu ada info kalau Pak D itu ada rapat senat jam 12. Nah cuman aku kan udah niat hari itu aku mau ke kampus. Nah jadi di tanggal 22 Desember itu kedua kalinya aku ke kampus dan first time ketemu. Nah pas ke kampus itu aku janjian nih sama Putndut. Nah terus di sana tuh ada anak-anak dari K2 yang waktu itu udah bimbingan dan udah ACC, terus mereka tinggal ini nambah variabel. Nah anak K2 tuh mereka udah ACC semua, terus nambah variabel. Nah dan pas ngajuin variabel tuh mereka di ACC semua. Terus ini pas itu kan bimbingan nunggu, terus pas sudah datang antri buat ketemu. Nah pas celetahku ketemu dan sempet deg-degan sih pas masuk ke ruangannya itu. Nah dan pas masuk di ruangannya gini nih ceritanya. Untuk ceritanya waktu aku bimbingan, aku lanjut di podcast selanjutnya aja ya, soalnya ini ceritanya seru sih menurutku dan lumayan panjang gitu. Nah jadi nanti biar lebih excited aku bikin podcast sendiri aja, nggak di sini. Ya udah,
buat podcast Story of My Ass Part 2. Sampai di sini dulu ya sahabat. Kita besok lanjut di cerita waktu aku pertama kali bimbingan. Dan kita jumpa lagi besok di podcast Story of My Ass Part 3. Oke, makasih sahabat. Bye-bye.